warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ya, perkenalkan, nama Ibu Dianita. Ibu merupakan mahasiswi PPL yang sedang melaksanakan PPL-nya di SD Plus Ar-Rahmat. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar bersama Ibu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian boleh menyiapkan buku tema 8, alat tulis, serta buku untuk mencatat. Ya, selamat menyimak video berikut ini. Semoga kalian tetap semangat. Ya anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tentang SBDP di tema 8 subtema 2. Kita akan membahas tentang pola lantai dalam kreasi tari daerah. Di sini ada kompetensi dasar di 3.3 memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Di 4.3 mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, anak-anak atau kalian bisa membuka buku temanya di halaman 61. Kita bahas dan baca bersama. Di sini, Ibu akan membacakan. Kalian simak baik-baik ya. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Nah, pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi pola lantai di antaranya. Ada horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya ada lingkaran, ada angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, Ibu punya gambar, kalian perhatikan ya. Berikut merupakan gambar dari pola lantai penari. Di sini ada gambar A. Nih, di sini penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Jadi penarinya bergerak lurus ke depan. Nah, ini. Yang B, penari bergerak melalui garis diagonal. Penarinya bergerak menuju ke arah samping atau diagonal. Yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Penarinya jalan menuju ke sini. Yang D, penari bergerak melalui garis diagonal. Sama ya kayak ini, garis diagonal. Yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Sama. Dan yang F yang terakhir, penari bergerak melalui garis lingkaran. Jadi penarinya bergerak memutar lingkaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Nah, di sini ada gambar atau bentuk pola formasi dari penari. Yang A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Jadi penarinya itu berbaris ya. Di sini misalkan penari 1, penari 2, penari 3, penari 4, dan penari 5, dan seterusnya. Di sini yang B, penarinya membentuk segi 5.
Kita bisa lihat ya, ada yang posisinya di A, di B, di C, di D, dan di E. Kalau yang C, gambarnya yaitu garis lurus ke depan, berarti penarinya sejajar ya, membentuk garis lurus ke depan. Nah, di sini kita lihat penari dan arah hadapnya. Jadi, penari itu melihatnya ke arah sini. Ini arah hadapnya berarti ke depan. Yang D, penari membentuk zigzag ya. Nih, zigzag. Yang E, membentuk pola lantai lingkaran. Nih, karena penarinya membentuk pola lingkaran. Yang F, membentuk pola diagonal. Nih, jadi hampir sama ya, sama yang ini sama saja. Nah, Ibu punya gambar nih di sini. Coba ada yang bisa nebak ini bentuk formasi penari apa ya? Yang mana coba? Ya, betul. Ini formasi segi 5. Nih, di sini. Ini ya seperti pada gambar B. Ada yang di sini, yang di depan, yang di sini, yang di sini, dan yang di belakangnya 2. Ini membentuk segi 5. Ya, kalian sudah paham ya? Nah, seterusnya kita lihat di sini ada tari legong dan tari saman. Coba tari saman dari mana? Ya, betul. Tari saman berasal dari Aceh. Nah, di sini Ibu punya tugas untuk kalian. Kita baca bareng-bareng ya tugasnya. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari pada halaman 61 sampai 63, kerjakan tugas berikut. Nah, kalian tadi kan sudah menyimak ya teks tentang pola lantai gerak tari. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas ini. Yang pertama, tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, usahakan saat menulis itu tulisan kalian dipahami oleh orang lain ya dan mudah untuk dibaca. Gunakan juga kosakata yang baku. Nah, tugas yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks berikut. Nah, di sini. Coba di sini ada tari legong dan tari saman. Kalian gambar ya pola lantainya. Nah, jangan lupa tugasnya kalian kumpulkan ke wali kelas kalian. Nah, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal seni tari yang ada di Indonesia. Ibu bacakan, kalian simak baik-baik dan kalian bisa buka buku temanya di halaman 87 ya. Di sana sudah tersedia teksnya. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, berikut beberapa tarian yang ada di daerah Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskannya hanya beberapa. Apabila kalian ingin mengetahui macam-macam seni tari yang ada di Indonesia, kalian bisa melihat di buku tema halaman 88 sampai 89. Nih, di sini kita bahas ya. Di sini merupakan ada tarian Jaipong. Tarian Jaipong berasal dari mana? Ya, berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya, ada tari Saudati yang berasal dari Aceh. Dan di Jawa Timur, mereka terkenal dengan tari reog Ponorogo. Jadi mereka ini membawa reog. Nah, reog ini sangat berat ya, jadi hanya bisa dibawa oleh orang-orang terlatih. Jadi harus latihan dulu untuk bisa membawa reog yang sangat berat ini. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pola lantai tari Saudati dari Aceh. Nih, gambarnya yang ini. Nih, tari Saudati dari daerah Aceh. Nih, pola lantainya. Tadi kan ada ya, pola langkah yang lurus, ada yang membentuk segi 4, ada yang berbentuk U, ada yang zigzag, ada yang membentuk huruf S juga. Ada yang segitiga dan 4 silang, segi 4 silang. Jadi setiap tarian itu memiliki pola lantai yang sangat beragam.
penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Nah, iringan merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Iringan bisa berasal dari tubuh manusia dan juga berasal dari alat musik. Contoh, iringan tari dari tubuh manusia seperti tepukan tangan, atau hentakan kaki, ataupun suara-suara dari mulut seperti siulan atau nyanyian. Nah, itu tuh bisa menjadi iringan dari suatu tarian. Yang selanjutnya, iringan dari alat musik. Ada terdiri dari dua alat musik yang tradisional dan modern. Kalau alat musik yang tradisional seperti gong, saron, kecapi, nah itu termasuk ke dalam alat musik tradisional. Nah, selanjutnya kita membaca lagi ya. Di sini kalian bisa membuka buku temanya di halaman 92. Ya, boleh dibuka buku temanya, kita simak dan baca bareng-bareng. Pola lantai karya tari. Dengan adanya berbagai macam bentuk tarian, bentuk pola lantainya pun berbeda-beda. Bentuk pola lantai tarian yang satu berbeda dengan tarian yang lain. Selain bentuknya yang berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Pola lantai yang mempunyai maksud lebih banyak ada dalam tarian-tarian klasik. Nih, jadi tarian-tarian klasik ini banyaknya mempunyai maksud atau mempunyai tujuan ya dalam menarikannya. Nah, biasanya itu terdapat di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tari kreasi baru dan tari rakyat juga mempunyai maksud. Jadi, tidak hanya tarian-tarian klasik saja, tarian rakyat dan juga kreasi baru juga kadang ada yang memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, di sini Ibu punya gambar. Di sini ada tari bedaya dan tari jalan kepang. Nah, kedua karya tari pada gambar tersebut, pada gambar ini merupakan tarian yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tarian jalan kepang ini berdasarkan bentuk koreografi termasuk dalam jenis tarian rakyat. Nah, sedangkan tari bedaya termasuk dalam jenis tarian klasik. Bentuk pola lantai tarian jalan kepang lebih sederhana. Jadi pola lantainya tari jalan kepang ini lebih sederhana dibandingkan dengan tari bedaya. Pola lantai yang berbentuk garis horizontal pada tari jalan kepang tidak mempunyai maksud apapun. Sebaliknya, pola lantai yang terdapat pada tari bedaya mempunyai maksud. Ada satu pola lantai pada tari bedaya ini yang dikenal dengan rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu ada cahaya, ada rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, ini ya, kalian bisa membedakan ya dari sini apa perbedaan dari tari bedaya dan tari jalan kepang. Nah, Ibu cukupkan materi SPDP untuk hari ini. Terima kasih kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga kalian mendapat manfaat dan ilmu yang sangat berharga. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan sekali lagi ya. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan dan kirimkan ke wali kelas kalian. Ibu cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Semoga kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan? Nah, apabila kalian belum mengerti tentang materinya, kalian bisa menanyakan ke orang tua maupun guru ya. Nah, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.